Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan kajian hadis-hadis seputar masa jahiliyah atau tradisi jahiliyah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Babul qasamah fil jahiliyah, bab tentang qasamah pada masa jahiliyah. Qasamah itu artinya sumpah, dari qasam atau dari qasama kismah artinya membagikan. Karena memang sumpah ini nanti dibagi ke 50 orang. Semuanya harus bersumpah. Sumpah yang dimaksud adalah sumpah bahwa mereka yang disumpah itu tidak mengetahui pembunuh dari satu pembunuhan. Jadi qasama ini dilakukan terkait kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Ketika tidak diketahui siapa pembunuhnya, ketika si pembunuh yang tertuduh itu tidak mengakui perbuatan membunuhnya, maka dia dan juga kaumnya, 50 orang dari kaumnya itu harus bersumpah bahwa mereka tidak tahu dan tidak melakukan dan tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dan sumpahnya itu adalah sumpah kalau kemudian terbukti bahwa di antara mereka ada yang membunuh, maka mereka sumpah siap mati. Yang begini dalam tradisi di Indonesia namanya sumpah pocong. Meski tidak terlalu sama ya dengan sumpah pocong, qasamah dengan sumpah pocong ini. Karena kalau sumpah pocong kan si yang bersumpahnya harus dipakai kain kapan ya, kayak pocong. Dan sumpah pocong bukan terkait pembunuhan saja, tapi juga berlaku umumnya. Contoh yang ramai di Probolinggo beberapa tahun kebelakang terkait perbuatan seorang tetangga yang menyantet tetangganya sampai dia sakit parah. Si tetangga yang disantet menuduh bahwa yang menyantetnya itu tetangga yang tertuduh tadi, dan tetangga-tetangganya juga demikian. Ya, tetangga-tetangganya mengetahui bahwa siapa lagi yang menyantet kalau bukan dia. Ya. Maka dari itu kemudian karena udah dimediasi oleh camat berapa kali, udah sampai 3 kali tidak ketemu terus saja terlibat dalam perseteruan, maka diajak oleh pengurus musola, sudah sumpah pocong saja ya. Jadi yang dituduh menyantet dia di kain kafan seperti pocong, kemudian dia bersumpah ya dengan Al-Quran di atasnya bahwa dia tidak menyantet. Kalau dia betul menyantet, dia siap mati.
Sumpah pocong seperti itu bukan tradisi dari Islam, ya, bukan ajaran Islam, itu tradisi masyarakat setempat saja, masyarakat Jawa khususnya. Dan ini mirip-mirip dengan qasama, ya. Sebetulnya di dalam Islam ada ya yang mirip-mirip sumpah saling melaknat itu mubahalah. Nah, kalau mubahalah itu memang ada, cuma mubahalah juga terkait keyakinan agama, ya, seperti orang Kristen dari Najran Yaman yang terus-terusan mendesak Nabi untuk mengakui bahwa ketuhanan Yesus itu dibenarkan oleh Al-Quran. Sesudah Nabi membantahnya dengan surat Ali Imran, masih saja kekeh mereka membantah orang Kristen tersebut, maka kata Allah, faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Kalau masih ada orang yang membantah padahal sudah jelas kebenaran, ini ayat Quran sudah jelas, ayat Quran itu kan kebenaran, maka kata Allah, ajak saja istri-istri mereka, istri-istri kita, anak-anak mereka, anak-anak kita, dan diri kita sendiri termasuk. Kalau yang sumpahnya, yang mau sumpahnya laki-laki, berarti ajak dari laki-laki, ya. Disumpah bahwa keluarga, siapa yang salah mohon dilaknat dan keluarganya. Itu orang-orang Kristen Najran, pendeta Kristen Najran gak mau diajak mubahalah oleh Nabi. Mereka menyanggupi membayar jizyah. Kata Nabi SAW, seandainya orang Kristen Najran itu menyanggupi mubahalah, mereka pasti pulang ke Najran, ke Yaman, habis keluarganya, dan Najran terbakar habis, ya. Itu ada model seperti itu. Nah, ini kalau ini qasama. Qasama itu terkait satu kasus pembunuhan yang pembunuhnya diketahui seseorang di satu kabilah, lalu ketika dituntut dia tidak mengaku, maka si kabilah tersebut harus bersumpah siap mati seandainya mereka memelihara seorang pembunuh. Jadi kalau ternyata betul di antara mereka ada yang membunuh, maka mereka berarti mati. Ini sumpah mati, ya. Saya kasih judul sumpah pocong ya karena mirip-mirip, ya, makanya pakai tanda kutip. Dan qasama ini meski terjadi pada zaman jahiliyah, tapi kemudian diabadikan oleh syariat Islam, sebagaimana nanti akan terjadi, ya, pada zaman Nabi terkait pembunuhan seorang sahabat oleh Yahudi Khaybar. Hadisnya disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ini hadisnya panjang, saya tidak akan baca satu persatu. Sesungguhnya awal terjadinya qasamah di masa jahiliyah, lafina Bani Hashim, itu ada terjadi pada kami Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga kabilah Nabi, ya, suku Nabi Muhammad SAW, merujuk pada kakek buyut Nabi yaitu Hashim, ayahnya Abdul Muttalib, yang nanti tokoh anak Abdul Muttalib adalah Abu Thalib, ya. Kana rajulun min Bani Hashim istajarahu rajulun min Quraisyin min fakhidin akhar. Ada seorang lelaki dari Bani Hashim yang dipekerjakan, diangkat jadi pekerja oleh seorang lelaki lain dari Quraisy, tapi dari kabilah yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan dari kabilah Abdul Uzza, berarti kabilah Umayyah, ya. Bani Umayyah. Lalu ia pergi bersama rombongan untanya bersama majikannya. Jadi dia diminta diangkat
oleh majikannya untuk ikut menggembala untanya dan menjaga untanya, mengurus untanya selama di perjalanan. Ibil itu unta yang banyak ya, sampai 100 unta. Kemudian di perjalanan ada seorang lelaki lain dari Bani Hashim yang untanya, yang wadah airnya itu talinya putus. Lalu urwatu juwaliki itu tali wadah airnya. Lalu dia berkata kepada lelaki Bani Hashim yang tadi dijadikan pekerja itu, minta dong tali satu, aku mau mengikat wadah airku ini agar tidak habis ditumpahkan oleh unta, kan unta berjalan goyang. Lalu lelaki Bani Hashim yang bekerja itu pun kemudian memberikan tali kepada sesama Bani Hashim yang memintanya. Tidak diketahui siapa namanya ya. Nah, berlalulah di perjalanan. Sesudah beristirahat di satu tempat, majikannya tadi nanya, kenapa cenen unta-unta yang ini tidak diikat ya. Mana talinya ya. Dijelaskan bahwa tadi cina ada saudara saya dari Bani Hashim minta tali buat mengikat wadah airnya, jadi saya kasihkan. Tapi nggak apa-apa bos, mungkin ya, ini kan untanya selamat. Orang itu tidak terima lalu kemudian melempar pekerjanya ini dari Bani Hashim, dilempar sampai terluka parah. Tidak disebutkan di sini dilemparnya pakai apa, apakah pakai batu atau ditembak panah, walau alam ya. Nah, kemudian Bani Hashim pekerja tadi ya yang terluka ada orang Yaman yang lewat ke tempat dia terbaring terluka itu. Lalu kata lelaki Bani Hashim itu, kamu mau menghadiri musim itu musim haji. Karena tradisi haji sudah ada di masa jahiliyah. Kamu mau menghadiri haji? Kata orang Yaman itu, tidak. Tapi mungkin saja kalau ada kesempatan saya akan hadir haji ke Makkah. Lalu Bani Hashim yang terluka tadi berkata, hal anta mublighun anni risalatan marrah minad dahri. Maukah Anda menyerahkan surat, dititipi oleh saya surat satu kali saja seumur hidup Anda? Kata orang Yaman itu, nah baik, surat apa? Lalu kata lelaki Bani Hashim itu, nanti kalau kamu datang di musim haji, tolong cari orang-orang Quraisy, panggil. Kalau sudah ada yang menjawab, cari Bani Hashim, panggil. Kalau sudah ada yang menjawab Bani Hashim, tanyakan, mana Abu Thalib? Ya. Fas'al an Abi Thalib. Tanyakan, yang mana Abu Thalib? Sesudah ketemu nanti Abu Thalib, beritahukan kepada dia bahwa saya mati oleh seseorang dari Bani Umayyah, orang Quraisy juga. Karena dia merasa dia akan mati, tidak akan hidup lama. Jadi dia saat itu mungkin sedang sekarat. Singkat cerita, orang Yaman itu menyanggupi membawakan surat ya. Pergilah. Lalu pekerja dari Bani Hashim itu kemudian meninggal. Nah, setelah orang majikannya yang dari Bani Umayyah itu datang ke Makkah, Abu Thalib memanggil dia.
Kata Abu Thalib, mana pemuda Bani Hashim yang ikut sama kamu, yang kamu pekerjakan? Dia malah menjawab, oh dia jatuh sakit di perjalanan, saya merawatnya dengan baik, lalu saya menguburkannya. Abu Thalib pun menjawab, sungguh mulia perbuatanmu. Berlalulah berapa lama, karena ini nggak disebutkan memang ya kejadiannya bulan apa, cuma berapa lama ya, mungkin berapa bulan. Taruh saja misalkan 3 bulan. Jadi udah selang 3 bulan datang musim haji. Nah, orang Yaman ini datang sengaja ke haji ke Makkah untuk menyampaikan surat. Orang Yaman itu kemudian menyeru, mana cina orang Quraisy? Mereka orang Quraisy menyeru, ini kami di sini. Lalu nanya lagi, mana Banu Hashim? Lalu Bani Hashim pun menjawab, ini kami di sini. Lalu dia bertanya lagi, mana Abu Thalib? Hadza Abu Thalib, ini Abu Thalib. Ya. Kemudian dia berkata, amaroni fulan an uballighaka risalatan anna fulanan qatalahu fi qa. Ini saya dapat surat dari seorang Bani Hashim yang sedang sekarat. Dia nitip pesan bahwa dia dibunuh oleh majikannya hanya karena tali yang dia sumbangkan. Maka kemudian Abu Thalib pun mendatangi orang yang jadi majikannya itu. Kamu ya ngaku mengurus dia sakit, buktinya ini ada surat. Kamu telah membunuhnya, melemparnya sampai terluka parah, sampai mati. Ya. Bohong kamu. Maka kemudian kata Abu Thalib, ikhtar minna ihda thalath. Pilihlah 3 hal. Yang pertama, in syi'ta an tu'addiya mi'atan minal ibil fa innaka qatalta sahibana. Bayar diat, bayar tebusan 100 unta karena kamu sudah membunuh sahabat kami, teman kami, pemuda dari kabilah kami. Nah, ini yang nanti jadi diat. Ya, diat itu nanti juga diabadikan dalam syariat Islam. Diat untuk pembunuhan itu bayarannya adalah 100 unta. Ya, kalau 1 untanya 40 juta berarti 4 miliar. Ya. Kemudian yang kedua, wa in syi'ta halafa khumsuna min qaumika innaka lam taqtulhu. Atau yang kedua, kamu bersumpah bersama 50 orang dari kaummu bahwa kalian tidak terlibat, tidak mengetahui siapa pembunuh orang tersebut, bahwa kalian semua tidak terlibat dalam pembunuhan pekerja dari Bani Hashim tersebut. Sumpahnya adalah sumpah qasama, sumpah kalau mereka ternyata betul tahu di antara mereka ada pembunuh, mereka siap mati. Wa in abaita qatalnaka bih. Kalau kamu gak mau bayar diat, kamu gak mau qasamah, berarti kamu akan kami bunuh. Ya. Bayar diat gak mau, rugi. Dibunuh yang gak mau, ya udah cenah. Siap saya bersumpah mengajak 50 orang dari kabilah saya. Ini sumpah yang begini namanya qasamah. Kemudian dia datang kepada kaumnya. Oh ya, sebelum dia menjawab, dia datang dulu kepada kaumnya. Lalu kata kaumnya, ayo kita sumpah saja. Kalau memang kamu merasa bukan tidak membunuhnya, kita sumpah saja. Ya. Daripada bayar diat, bayar tebusan, daripada kamu dibunuh, dihukum mati, kita bersumpah saja rame-rame. 50 orang bersumpah bahwa mereka tidak tahu dan tidak terlibat dalam pembunuhan lelaki Bani Hashim tersebut.
ada seorang perempuan dari Bani Umayyah yang suaminya dari Bani Hashim, dan dia ada sebagai istri dari lelaki Bani Hashim, dan dia sudah melahirkan anak dari suaminya yang Bani Hashim itu, ya. Ini tahta rajulin minhum itu bisa sebagai istrinya, bisa sebagai hamba sahayanya, cuma yang jelas dia sudah punya anak. Lalu dia berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, uhibbu an tujiza bani hadza bi rajulin minal khamsin." Aku ingin engkau membolehkan anakku ini sebagai ganti dari salah seorang yang 50 itu. Wala tusbir yaminahu, jangan paksa dia bersumpah. Haitsu tusbarul aiman, di waktu sumpah-sumpah pasti akan terlaksana. Jadi perempuan ini tahu kalau sudah qasama, sebut saja sumpah pocong, sumpah mati, itu selalu terjadi. Kalau betul berbohong, dia pasti akan mati. Gak mau, cenah ngeri. Daripada salah seorang dari keluarga saya, ya, keluarga yang kabilah dari yang membunuh itu harus bersumpah sumpah mati. Ini saja anak saya sebagai tebusannya, silakan diambil, diurus oleh Bani Hashim, karena anak ini juga anak dari bapaknya yang Bani Hashim. Maka kemudian Abu Thalib pun menerima. Ya, tinggal 49 lagi yang belum membayar tebusan. Kemudian sebelum dilakukan sumpah, datang lagi seseorang yang lain. Ya Aba Thalib, aradta khamsina rajulan an yahlifu makana mi'atin minal ibil. Wahai Abu Thalib, Anda menyuruh 50 orang sumpah, kalau tidak bayar tebusan 100 unta. Berarti yang saya paham, satu orang itu bertanggung jawab 2 unta. Kata Abu Thalib, iya, kalau begitu saya nggak mau ikut sumpah, saya mau bayar 2 unta saja. Abu Thalib pun kemudian menerimanya. Silakan. Tinggal tersisa 48 orang lagi. Maka kemudian Abu Thalib menuntut mereka bersumpah, kalau tidak tadi bayar diat, ya, atau menyerahkan dirinya untuk menjadi budak dari Bani Hashim. Yang 48 ini nggak mau. Lalu kemudian mereka bersumpah bahwa mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, di antara mereka tidak ada yang membunuhnya, dan mereka tidak terlibat dalam pembunuhan orang tersebut. Kata Ibnu Abbas, "Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ma halal haul wa minas tsamaniyah wa arba'in ainun tatrifu." Tidak sampai berlalu 1 tahun yang 48 orang tersebut matanya tidak berkedip lagi. Maksudnya mereka semua meninggal dunia. Kenapa? Karena memang udah jelas, ya, pengakuan dari yang terbunuhnya, dia dibunuh oleh orang tersebut, dan seharusnya kabilahnya itu menuntut pembunuhnya untuk mengaku, jangan langsung sumpah, ya. Dan qasama ini menunjukkan bahwa sumpah atas nama Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis, rubba madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahum. Banyak orang yang diusir dari pintu-pintu, maksudnya pengemis, seandainya dia bersumpah kepada Allah, pasti Allah akan memenuhinya. Kan ini orang jahiliyah, ya kan, jahiliyah juga sumpahnya kepada Allah, ya. Ketika mereka bersumpah kepada Allah siap mati, padahal mereka jelas pembunuhnya, maka mereka pasti mati. Nah, qasama ini kemudian
langgengkan dalam syariat Islam terkait pembunuhan saudara Huwaisah, ya. Dia datang ke Yahudi, ke Khaybar, lalu kemudian dia dibunuh. Kakaknya menuntut Yahudi Khaybar menyerahkan siapa pembunuhnya. Mereka tidak menyerahkannya. Kemudian mereka lapor kepada Nabi SAW. Hadisnya ada dalam Bulughul Maram, ya, di kitab Da'wad Dam wal Qasamah, di bab Da'wad Dam wal Qasamah, menjelaskan bahwa mereka saudaranya begitu. Lalu Nabi SAW memberikan penawaran, maka Yahudi Khaybar harus kamu siap bersumpah 50 kali bahwa betul Yahudi Khaybar yang membunuhnya. Sumpahnya sumpah pocong. Nggak mau, Cen. Takut salah. Kalau begitu saya akan menuntut Yahudi Khaybar untuk bersumpah bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan saudara kamu 50 orang. Yahudi Khaybar bersumpah. Atau kamu pilih Yahudi Khaybar menyerahkan 100 unta karena saudara kamu sudah terbunuh. Di Yahudi Khaybar diberikan pilihan kayak tadi Abu Thalib, mau bayar diat atau mati. Ya, matinya semua jadi 50 orangnya. Tapi kemudian Huwaisah, udahlah, biarkan saja, dianggap selesai saja. Ini memaafkan, ya. Ada kan di Al-Qur'an, faman ufiya lahu min akhi syai'un, boleh dimaafkan, ya, keluarga pembunuh atau si pembunuhnya. Maka kemudian Nabi SAW, kalau begitu saya akan ganti kematian saudara kamu dengan 100 unta, ya. Nabi pun memberikan 100 unta kepada sahabat tersebut. Itu memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah qasama ini diberlakukan oleh syariat Islam? Karena buktinya Nabi di hadis yang terakhir tadi tidak memberlakukannya. Jawaban yang paling tepat menurut para ulama, ya berlaku. Bukti Nabi menawarkan kepada Huwaisah itu menunjukkan bahwa qasama itu ada. Cuma karena Huwaisah sendiri kemudian menarik, karena kan hukum dalam Islam itu tergantung tuntutan dari korban, ya. Dia menarik, memaafkan, ya sudah, jadi qasamanya tidak dilakukan. Dan Nabi kemudian menggantinya dengan 100 unta, ya, atas kesediaan dia memaafkan. Dan itu sesuai dengan ayat Quran, faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Kalau ada keluarga korban yang siap memaafkan, maka berikanlah kebaikan dan berikanlah tebusan dengan cara yang baik. Karena pembunuhnya orang Yahudi yang gak mau bayar, ya udah, Nabi kemudian sebagai kepala negara menggantikan kesediaan Huwaisah memaafkan itu dengan 100 unta. Nah, ini menunjukkan bahwa ada syariat Islam yang melanjutkan hukum yang ada pada zaman jahiliyah. Tapi tentu jangan dipahami bahwa Nabi SAW menjiplak hukum jahiliyah. Enggak, karena banyak sekali tradisi-tradisi jahiliyah sebagaimana sudah dibahas dalam pekan kemarin yang Nabi SAW koreksi, yang Nabi SAW batalkan, dan di samping sebagian lainnya yang kemudian dikukuhkan oleh syariat. Jadi qasama ini sudah bukan lagi jadi hukum jahiliyah, tapi sudah menjadi hukum Islam, dan itu bisa diberlakukan, ya, di antara kita, ya. Seandainya proses pengadilan mengecewakan, kita bisa menuntut si keluarga yang dituduh sebagai pembunuh bersumpah 50 orang dari mereka bahwa mereka tidak membunuh, kalau tidak sumpahnya itu siap mati. Kalau mereka tidak mau bersumpah, nah ini memang yang nggak bisa kita tuntut lebih lanjut. Kalau dalam hukum Islam suruh mereka bayar 100
unta. Jadi kalau tidak mau sumpah berarti mengaku sebagai pembunuh, bayar 100 unta. Kalau nggak mau bayar 100 unta, silakan sumpah bahwa mereka bukan pembunuh, dan seharusnya bisa karena mereka memang yakin bukan sebagai pembunuh. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.